Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa Sabrina, mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Senior Jati Cirebon, dengan NIM 2530101013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian isim dilihat dari jumlahnya, jenisnya, nakiroh dan ma'rifatnya, dan juga mabrur dan mabninya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dari isim, kita harus mengetahui definisi isim terlebih dahulu. Isim adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam yaktarin bizamanin, yaitu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Setelah kita mengetahui definisi isim, selanjutnya kita ketahui macam-macam isim dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jama'. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal atau kata yang bermakna satu. Contoh kata dari isim mufrad adalah kata muslimun, artinya seorang muslim. Muslimatun, seorang perempuan muslim. Kitabun, sebuah buku. Qalamun, sebuah pulpen. Yang kedua, al-ismul musanna atau isim musanna. Isim musanna adalah kata yang bermakna 2 dengan menambahkan alif nun dan ya nun di akhir isim mufradnya. Contoh kalimatnya, ketika mufradnya muslimun ditambah alif dan nun menjadi muslimani. Ketika mufradnya muslimun ditambah ya nun menjadi muslimaini. Kapan kita harus menggunakan alif nun dan ya nunnya? Jika alif dan nun kedudukannya sebagai rofa atau sebagai subjek. Contoh katanya, ja'a muslimani, telah datang 2 orang muslim. Nah, muslimani tersebut itu menjadi sebuah subjek. Yang kedua, jika ya dan nun kedudukannya sebagai mansub atau sebagai majrur. Contoh katanya yaitu ra'aitu muslimaini, aku melihat 2 orang muslim. Nah, muslimaini itu menjadi objek, menjadi mansub. Yang ketiga, al-ismul jam'u atau isim jama'. Isim jama' adalah kata banyak atau kata yang lebih dari 2 dengan menambahkan waw dan nun, ya dan nun di akhir isim mufradnya. Isim jama' terbagi menjadi 3. Ada isim jama' muzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan juga ada jama' taksir. Yang pertama, jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim adalah bentuk jama' yang bagi isim-isim yang bersifat murja, yang bersifat muzakkar atau laki-laki. Contoh kalimatnya ada kalimat muslimun, muslimuna, muslimina, yang artinya orang-orang muslim laki-laki. Rumus perubahan dari muzakkar ke jama' muzakkar salim ada 2 rumusnya. Rumus yang pertama, ketika mufrad ditambah waw dan nun dalam keadaan rafa. Contohnya, mufradnya muslimun ditambah waw dan nun menjadi muslimuna. Rumus yang kedua, mufrad ditambah ya dan nun dalam keadaan nasab atau jer. Contoh mufradnya muslimun ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Yang kedua, jama' muannas salim.
Jama mu'annas salim adalah bentuk jama bagi isim-isim yang mu'annas atau bersifat perempuan. Contohnya muslimatun, artinya orang-orang muslim perempuan. Rumus perubahan dari isim mufrad ke jama mu'annas salim hanya ada satu, yaitu ketika mufrad muzakkar ditambah alif dan ta. Contoh mufradnya adalah muslimun ditambah alif dan ta atau atun menjadi muslimatun yang artinya orang-orang muslim perempuan. Yang ketiga, jama taksir. Jama taksir adalah jama yang keluar dari bentuk asli mufradnya. Contoh kata mufradnya kitabun berubah menjadi jama taksir menjadi kutubun. Kita bisa lihat dari kata kutubun itu bentuknya tidak ada polanya. Setelah kita mengetahui isim dilihat dari jumlahnya, selanjutnya kita akan mengetahui isim dilihat dari jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, ada isim muzakkar dan ada isim mu'annas. Yang pertama, isim muzakkar. Isim muzakkar adalah kata yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, baik secara hakiki maupun secara majazi. Contoh kata dari isim muzakkar adalah nama orang seperti Ahmad, Zaid, Yusuf, dan lain sebagainya. Itu tergolong kepada isim muzakkar yang hakiki karena memang hakikatnya sebagai berjenis laki-laki. Contoh lain dari isim muzakkar adalah kata benda seperti kitabun, qalamun, masjidun, dan lain sebagainya. Seluruh kata benda yang tidak ada tak marbutohnya itu merupakan isim muzakkar dan tergolong kepada isim muzakkar yang majazi, di mana itu merupakan kesepakatan orang Arab bahwa contoh kata tersebut adalah isim muzakkar yang majazi. Yang kedua, isim mu'annas. Isim mu'annas adalah kata yang menunjukkan kepada jenis perempuan, baik secara hakiki maupun secara majazi. Contoh dari isim mu'annas yang secara hakiki yakni nama orang seperti Maryam, Hindun, Zainab, dan lain sebagainya. Di antaranya ada juga isim mu'annas yang khusus perempuan seperti umun, artinya seorang ibu, dan murdi'un, artinya orang yang menyusui, yakni ibu. Itu merupakan isim mu'annas yang hakiki. Selanjutnya, isim mu'annas, contoh isim mu'annas yang majazi. Di antaranya adalah isim yang diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya madrasah. Setelah kita mengetahui isim dilihat dari jumlahnya dan dilihat dari jenisnya, selanjutnya kita akan mengetahui isim dilihat dari makrifat dan nakirahnya atau keumuman dan kekhususannya. Isim makrifat atau kata khusus adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan, sedangkan isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya belum ditentukan. Contoh dari isim nakirah adalah kata haza kitabun. Ini yang artinya ini sebuah buku. Kata kitabun di sini tidak adalah isim nakirah karena tidak diketahui jenis bukunya apa dan juga bukunya itu milik siapa. Mari kita lihat dari contoh isim makrifat. Haza kitabul arabiyah, yang artinya ini adalah buku bahasa Arab. Nah, kata kitabul arabiyah ini merupakan isim makrifat. Kenapa? Karena kata kitabul arabiyah yang artinya buku bahasa Arab ini diketahui jenis bukunya apa, yakni buku bahasa Arab. Cara kita untuk mengetahui isim makrifat dan nakirahnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang termasuk kepada isim makrifat. Nah,
Nanti sisanya kita bisa mengkategorikan sebagai isim nakiroh. Yang termasuk isim ma'rifat adalah yang pertama ada isim dhamir. Contohnya huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Yang kedua ada isim alam atau isim yang menunjukkan nama, seperti nama orang, seperti Zaid, terus nama kota, kota Makkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada isim isyarah atau kata tunjuk, seperti haza, zalika, tilka, dan lain sebagainya. Yang keempat isim yang beralif lam atau yang didekati alif lam, seperti al-kitabu, al-rajulu, dan lain sebagainya. Yang kelima ada isim mausul atau kata sambung. Contohnya seperti man, siapa, ma, apa. Kemudian ada allazi, allati yang bermakna yang. Selanjutnya yang keenam ada isim yang diidhofatkan atau yang disandarkan. Contohnya kitabuhu, kitabuha, ini disandarkan kepada isim dhamir. Selanjutnya ada kitabu zaidun, kitabu zaidun, yaitu yang diidhofatkan kepada isim alam. Setelah kita mengetahui apa saja yang termasuk isim ma'rifat, maka kita bisa mengkategorikan bahwa selain yang 6 tadi, isim dhamir, isim alam, isim isyarah, terus ada isim isyarah, isim mausul, kata yang beralif lam, terus juga isim yang diidhofatkan, itu kita bisa kategorikan jika selain itu merupakan isim nakiroh. Setelah kita mengetahui isim, dilihat dari jumlahnya, dilihat dari jenisnya, dilihat dari ma'rifat dan nakirohnya, sekarang kita akan mengetahui isim dilihat dari mu'rob dan mabni'nya. Yang pertama, isim mu'rob. Isim mu'rob adalah isim yang dapat berubah di keadaan akhirnya. Nah, disebabkan oleh letak posisi dalam kalimat. Kita bisa lihat contoh kalimat berikut. Al-kitabu jadidun. Kitabul qara'tul kitaba. Fil kitabi. Kita lihat kata al-kitab yang artinya sebuah buku. Nah, di harokatnya itu berbeda-beda. Ada yang berharokat doma, ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasroh. Maka itu bisa dikategorikan sebagai isim mu'rob karena ia bisa berubah-ubah di akhir katanya. Nah, perubahan tersebut dinamakan al-i'rob. I'rob pada isim itu ada 3, ada i'rob rafa, nasab, dan jar. Nah, ketika ada isim dalam keadaan rafa, maka ia disebut isim marfu dengan ditandai harokatnya fathah, di harokatnya domah. Ketika ada isim di dalam keadaan nasab, maka ia disebut isim mansub dengan ditandai harokatnya fathah. Ketika ada isim di dalam keadaan jar, maka itu disebutnya isim majrur dengan ditandai harokatnya kasrah. Kedua, isim mabni. Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun dalam posisi yang berbeda-beda dalam suatu kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah hada jadidun, qara'tu hada, fi hada qisasun. Kita bisa lihat dari contoh kalimat tersebut tidak ada perubahan, bentuknya sama, harokatnya sama, maka kita bisa mengkategorikan bahwa contoh kata tersebut adalah isim mabni. Yang termasuk pada isim mabni adalah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syart. Nah, kita telah mengetahui macam-macam isim dilihat dari jumlahnya, jenisnya,
ma'rifat dan nakirohnya, mu'rab dan ma'dinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.